Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hana Dwi Lestari, peserta CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi modul 1.4. Pada modul 1, paradigma dan visi guru penggerak terbagi menjadi 4 bagian. Modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak dan 1.4 adalah budaya positif. Keempat bagian modul tersebut memiliki keterkaitan dan muara yang sama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan pendidikan tersebut, pendidikan selayaknya harus menghamba pada murid. Menghamba pada murid di sini bukan kita harus tunduk dan patuh kepada murid, melainkan pembelajaran harus memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar pembelajaran berpihak pada siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang menuntun juga diperlukan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid. Kemudian sesuai dengan kodrat zamannya, pendidikan saat ini sebaiknya menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, diperlukan nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yang harus dimiliki yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Untuk mewujudkan sebuah impian, diperlukan sebuah visi dan perubahan positif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Inquiry apresiatif adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan. IA di sini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Adapun tahapan dalam IA dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan perubahan-perubahan positif dengan tahapan bagja akan memunculkan pembiasaan positif yang akan menjadi budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia berdasarkan hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
berdisiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, paksaan, ataupun hukuman. Dalam mewujudkan disiplin positif, guru perlu memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika siswa berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun ingin mendapatkan pujian, berarti motivasi yang ada pada diri siswa masih berasal dari eksternal. Untuk itu, guru harus berupaya agar siswa memiliki motivasi internal sehingga siswa dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam rangka memotivasi perilaku positif, diperlukan pembentukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini, karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas juga berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal. Keyakinan kelas berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh kelas. Dalam konteks penegakan disiplin positif, guru perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam penerapan disiplin positif, guru perlu memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol guru pada penerapan disiplin positif, guru hendaknya menempatkan diri sebagai posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu bisa kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi filosofi KHD, yaitu dengan budaya positif dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan yang telah disepakati kelas atau sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu visi merupakan gambaran ideal sekolah impian. Dengan budaya positif dapat mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ana Dwi Lestari, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.